Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1014 mengerikan. Phoenix hitam dan Phoenix api, seperti dua meteor dua warna, menembus kehampaan dengan kecepatan sangat tinggi, langsung mengenai Dimas Wu. Semua orang terkejut, bagaimana Dimas Wu bisa melawan serangan dahsyat ini. Arisu Gong juga menjadi tegang lagi, tenggorokannya seperti tercekik, dia tidak bisa bernapas, matanya melebar, dan dia menatap dua burung Phoenix yang sangat cepat. Adapun Dimas Wu sama sekali tidak ragu-ragu, segera melambaikan Demon Heaven Sword di tangannya dengan cepat. Sesiu-siu-siu. Saat dia terus menebaskan pedangnya, perisai emas besar muncul di depannya seketika, dan saat Demon Heaven Sword menebas dengan cepat, perisai emas itu juga berputar dengan cepat. Tampaknya memadatkan kekuatan mengerikan yang tak berujung antara langit dan bumi, dan itu berubah semakin besar, semakin tebal. Perisai emas ini seperti tembok langit kedap udara, menghalangi di depan Dimas Wu, mengawal Dimas Wu. Ledakan. Sesaat kemudian, Phoenix hitam dan Phoenix api, di saat yang sama, menghantam tameng emas besar di depan Dimas Wu, membuat dua poni yang keras. Sebuah pemandangan yang menakjubkan terjadi. Saya melihat bahwa Phoenix hitam dan Phoenix api yang sangat kuat secara langsung dihentikan oleh rotasi yang menakutkan dan kekuatan pertahanan pada perisai emas, dan kekuatan surgawi di atas kedua Phoenix itu tampaknya sedang dihilangkan oleh perisai emas besar ini. Ofensif sangat lemah. Kedua burung Phoenix, yang tampaknya tak terkalahkan dan menakutkan, tidak mampu menembus kekuatan pertahanan perisai emas besar, apalagi menembusnya untuk menyerang Dimas Wu. Melihat adegan ini, semua orang yang menonton harus sekali lagi menghela nafas. Kekuatan Dimas Wu di langit, dia terlalu kuat, begitu kuat sehingga melampaui imajinasi orang. Arisu Gong secara tidak sadar menghela nafas lega. Dia mulai bernafas perlahan, menenangkan pikirannya. Namun Raja Penghancur tidak frustasi, serangan kedua Phoenix miliknya dengan mudah ditangkis oleh Dimas Wu, namun ia tetap tenang dan tidak tergesa-gesa, bahkan wajahnya pun menampakkan tampang tegas yang tak terhindarkan. Apa kamu pikir dengan sedikit kekuatan itu bisa menghentikan seranganku? Raja Penghancur mengeluarkan suara dingin. Setelah berbicara langsung mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, api yang sangat menakutkan muncul di telapak tangannya. Apinya hitam dan berkedip-kedip, seperti lubang hitam yang bisa menelan semuanya. Selanjutnya, Raja Penghancur mengulurkan tangan, dan seketika lubang hitam api itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi, menyapu ke arah Phoenix hitam dan Phoenix api yang terhalang oleh perisai emas yang besar. Hampir dalam sekejap, lubang hitam api gelap datang. Ketika lubang hitam api menyentuh kedua burung Phoenix, Phoenix hitam dan Phoenix api dan lubang hitam api semua bergabung, langsung berubah menjadi gumpalan yang besar. Dan kegelapan yang ganas api hitam. Nyala api membakar dengan ganas, seolah membakar seluruh kekosongan. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan. Dan semua kekuatan yang terkandung di sekitarnya tampaknya telah terkuras, membuat orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba menjadi lemah dan tidak nyaman. Pada saat yang sama, Raja Penghancur tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa bekas. Tapi di saat berikutnya, tubuh kerangkanya muncul kembali, seolah-olah dia telah melewati kehampaan yang tak terbatas dalam sekejap, dan datang tepat di depan Dimas Wu. Begitu Raja Penghancur muncul, ia tak segan-segan menghantam perisai emas raksasa di depan Dimas Wu dengan sebuah pukulan. Pukulan ini meledak dengan kekuatan dahsyat Raja Penghancur, dengan kekuatan pemecah. Tinju sengit mendominasi dengan sederhana, menembus kehampaan dan mengenai perisai emas secara langsung. Baang! Hanya mendengar suara keras meledak, perisai emas yang besar dan tebal itu langsung diledakkan menjadi retakan yang mencolok oleh pukulan Raja Penghancur. Segera setelah retakan keluar,
kelompok api hitam pekat yang dibentuk oleh perpaduan Phoenix hitam dan Phoenix api langsung keluar, dan dengan kecepatan luar biasa, dengan momentum membakar langit, itu berbondong-bondong menuju celah emas. Begitu melewati celah di perisai emas, api hitam dengan cepat langsung mengenai Dimas Wu. Semua ini terjadi hanya dalam waktu singkat. Dari menghilangnya Raja Penghancur yang tiba-tiba, hingga perisai emasnya pecah, hingga api hitam yang menembus celah-celah dan menyerang Dimas Wu, semua ini terjadi secara tak terduga. Dimas Wu yang lengah melihat api hitam menyerangnya dengan liar, Dimas Wu bahkan tidak memikirkannya, dia dengan cepat melangkah mundur dan mencoba menghindari serangan api yang mengerikan ini. Namun, api gelap seperti api hantu ini tidak memungkinkan Dimas Wu untuk melarikan diri dengan mudah. Saat Dimas Wu mundur dengan sangat cepat, api hitam tersebut tiba-tiba meluap lebih ganas dan mengejar Dimas Wu dengan kecepatan yang lebih cepat. Tiba-tiba, kekosongan yang sangat besar, karena serbuan api hitam pekat, meninggalkan jejak kebakaran yang panjang, panas dan mencolok mata. Api hitam pekat yang besar ini, tidak seperti nyala api biasa, tampaknya dapat membakar kekosongan tersebut. Membakar langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu, menghancurkan rakyat jelata, kemanapun nyala api lewat, semuanya dimusnahkan, dan bahkan udara meledak dengan nyala api yang membumbung tinggi, yang berlangsung lama, dan itu mengejutkan. Dimas Wu terus melaju, berusaha sekuat tenaga untuk terus mundur. Para penonton tampak berdebar-debar, seolah-olah dikejar oleh api gelap. Mereka semua berkeringat cemas, mereka juga tidak berani bergerak. Mata Ari Sugong terbelalak, detak jantungnya seakan berhenti, ia lebih gugup dari siapapun, peduli dengan hidup dan mati Dimas Wu. Ketika Dimas Wu dan api gelap sudah dekat, mata Raja Penghancur tiba-tiba sekali Yagi menghilang begitu sap. Sesaat kemudian, Raja Penghancur tiba-tiba muncul di belakang Dimas Wu, menghalangi gerak mundur Dimas Wu yang begitu cepat. Pada saat yang sama ia membanting telapak tangan sambil membawa kekuatan gunung dan laut, dan menyerang Dimas Wu. Dia diserang oleh musuh di kedua sisi. Dimas Wu berada dalam situasi kritis saat ini, wajahnya berubah drastis, hatinya bergetar, dan hampir tidak ada keraguan. Dia sepenuhnya mengandalkan naluri untuk bertahan hidup. Telapak tangan Raja Penghancur tidak ada apa-apanya, dan api hitam tidak mengenai Dimas Wu. Dimas Wu lolos karena keberuntungan. Namun Raja Penghancur dan api hitam pekat itu tidak berhenti sesaat, langsung membumbung tinggi ke angkasa, mengejar Dimas Wu dengan semakin cepat. Api hitam selalu mengikuti Dimas Wu dengan cepat. Raja Penghancur tidak memberi kesempatan pada Dimas Wu untuk bernafas, melainkan mengejar Dimas Wu dari dekat, bersumpah akan mengalahkan Dimas Wu dalam satu gerakan. Orang-orang yang berada di tempat kejadian seperti fosil, emosi mereka terus mencekam dan hati nurani mereka selalu rapat. Mereka menunggu akhir dari perang suci ini, tetapi mereka sangat tertarik dengan proses yang mengejutkan ini. Wajah Ari Sugong semakin panik. La tahu bahwa Dimas Wu kini telah menunjukkan kekalahan. La tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dan hanya bisa melarikan diri. Baang! Setelah mendengar ledakan, api hitam gelap yang kuat dan ganas tiba-tiba menyapu di depan Dimas Wu, sepenuhnya menutupi Dimas Wu. Tubuh Dimas Wu langsung ditelan api. Bersamaan dengan itu, Raja Penghancur juga mengejar. Melihat Dimas Wu ditelan oleh api hitam, dia tidak bisa menahan senyum. Tangan kanannya membentuk telapak tangan, satu telapak tangan mengarah ke api hitam, dan dia menyerangnya dengan kuat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.